Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqomah mengikuti jejak Rasul dan sahabat. Amin Allahumma amin. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 30 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Di penghujung bulan puasa ini terasa hati kita menjadi gembira. Di samping itu, hati kita juga bersedih karena berpisah dengan Ramadan yang mulia. 30 hari lamanya kita dididik untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan solat sunat, solat fardu. Semuanya kita lakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga apa yang kita lakukan mendapat balasan dan mendapatkan ampunan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, merasa gembira juga karena telah dekat dengan hari raya Aidil Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah ini. Dua sisi inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Baik yang alam secara makro, yang secara luas di alam semesta ini, maupun alam yang sangat kecil yang terjadi di dalam subatomik. Kapan hal ini terbukti? Terbukti di zaman modern ini. Kapan bisa dibuktikan bahwa segala sesuatunya itu berpasang-pasangan? Adalah di zaman yang dinamai kemajuan teknologi sekarang ini. Oleh karena itu, dapat kita lihat di dalam Al-Quran yang mempunyai mukjizat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman kita ini. Di zaman kita ini sudah berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun yang silam lebih. Akan tetapi Al-Quran tidaklah lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh hujan, tidak panas oleh waktu. Al-Quran selalu up to date di dalam kehidupan manusia. Selalu menjadi pedoman apapun yang dilakukan manusia. Tunjuklah, carilah dasarnya di dalam Al-Quran. Akan tetapi zaman juga berubah. Zaman berubah karena pendapat manusia berbeda-beda. Kalau di zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang-orang di zaman itu sangat mengagumkan syair. Mereka melakukan debat-debat dengan cara syair-syair tertentu. Pada waktu Al-Quran diturunkan, syairlah yang menjadi panglimanya, syairlah yang dijadikan sebagai tolok ukur nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Seseorang itu dikatakan intelek, seseorang itu dikatakan berpendidikan apabila dia sudah menguasai syair. Nah,
saat Nabi Muhammad diutus, turunlah Al-Quran. Apakah Al-Quran kalah dengan syair? Tentunya tidak. Sejarah juga telah membuktikan. Dan dari berbagai pengakuan kaum-kaum yang ada pada waktu itu, yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini di atas syair. Bahasanya indah. Segala sesuatunya di atas syair. Bisa mengatasi syair. Artinya, keindahan kata-kata dalam Al-Quran lebih bagus bila dibandingkan syair, bahkan sihir. Nah, di zaman itu, 1400 tahun yang silam, panglima yang dijadikan, tolak ukur yang dijadikan masyarakat sebagai dikatakan seorang intelektual, orang yang terpandang di masyarakat adalah menguasai syair. Tetapi Al-Quran pada waktu diturunkan tidak dapat dibantah lagi, sudah menjadi fakta ilmiah bahwa Al-Quran itu mengatasi syair, di atas syair. Bahkan ahli-ahli syair di zaman itu mengakui dengan sesungguhnya Al-Quran ini, tata bahasanya, kemudian kalimat-kalimatnya, semua sudah dipilih, semua mengatasi syair. Al-Quran di atas syair. Al-Quran mengatasi syair. Bahkan sampailah pada zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini, orang-orang dikatakan intelek apabila sudah menguasai imtek, yaitu teknologi dan pengetahuan alam. Bahkan sendi-sendi pengetahuan alam yang ada pada sekarang ini tidaklah berdasarkan kepada logika-logika saja semata, tapi berdasarkan kepada penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh manusia yang beranjak dari sikap nol. Nah, zaman sekarang ini, apakah Al-Quran kalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Tentunya tidak. Al-Quran menggariskan di dalam kitab suci ini berbagai fakta ilmiah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sudah dibuktikan dari berbagai ayat yang diturunkan dalam Al-Quran. Ternyata baru sekarang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, kenapa mereka ketinggalan? Kenapa mereka membuktikan lagi yang sudah tertera di dalam Al-Quran? Kitab mana yang bisa mengatakan? Kitab mana yang bisa membuat suatu teori itu menjadi fakta ilmiah? Hanya Al-Quranlah yang bisa membuktikan bahwa apapun ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, yang ditemukan oleh manusia ini, baik dalam bidang dirgantara maupun di bidang cakrawala, langit, laut, semuanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam bentuk-bentuk teori-teori grand teori yang tidak terbantahkan lagi. Memang Al-Quran tidak akan menyebutkan di mana ayatnya, itu kita pelajari, itu kita lihat. Dan akhirnya karena orang-orang yang di sana, yang di barat sana melakukan penelitian, tetapi tidak melenceng dari yang tertera dalam Al-Quran, baik di bidang bioteknologi maupun di bidang kedokteran. Bahkan seorang ilmuwan, dokter ahli kandungan atau ahli bedah, Maurice Bucaille, telah juga membuktikan betapa Al-Quran ini diturunkan dari yang serba maha. Kalau Nabi Muhammad SAW yang membuat Al-Quran ini, tentu akan banyak pertentangan. Tentu akan banyak istilahnya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Inilah Al-Quran ini
bisa menjadikan pedoman untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.